Langit bumi bercerita keagungan Tuhan. Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di dalam persekutuan firman Tuhan tanggal 21 bulan 4 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan satu penjelasan pembukaan rahasia firman Tuhan tentang kapan Tuhan Yesus Kristus datang sesuai dengan ketetapan Alkitab, supaya saudara tidak bingung dengan berbagai macam berita, berbagai macam kata-kata, berbagai macam nubuatan. Saya akan berikan panduan yang jelas kepada saudara tentang kapan Tuhan Yesus Kristus datang sesuai dengan ketetapan Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus itu datang tidak mengikuti selera manusia, tidak mengikuti selera saudara, tidak mengikuti selera saya, tidak mengikuti selera siapapun. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu datang mengikuti ketetapannya sendiri. Saudara, saya pernah berpikir dan pernah berbincang-bincang ini dengan seseorang. Orang yang masih muda ini ingin sekali dunia ini langgeng lebih lama. Saudaraku, ini kalau menuruti manusia. Kemudian saya juga pernah bincang-bincang juga. Orang yang banyak hutangnya, saudaraku, sakit-sakitan, putus asa, patah hati, itu juga pengen cepet-cepet hari akhir itu tiba, semuanya selesai, beres, utangnya jadi beres, semua sudah ditanggung menjadi beres, saudaraku. Jadi seperti itu. Kemudian saya juga pernah bincang-bincang kepada orang kaya yang sehat, saudaraku, ini pengen dunia ini masih bertahan panjang, begitu lama lagi. Kemudian saya juga berbincang-bincang dengan orang yang rajin ibadah. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ini ada yang pengen Tuhan cepat datang, ada pula yang pengen lebih lama lagi Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi kalau mengikuti selera ini Tuhan ribet, saudaraku. Tuhan repot kalau mengikuti selera manusia. Yang muda ingin supaya datangnya lama lagi, nanti sempat menikah dulu, saudaraku. Yang banyak hutang, saudara, karena putus asa, sakit-sakitan, pengennya Tuhan itu cepat datang dan hari kiamat gitu rampung kabeh. Saudaraku, seperti itu, saudaraku. Kemudian orang yang kaya sehat karena dia menikmati hidup yang nyaman, tentunya pengen dunia ini lebih lama lagi, saudaraku. Nah, orang yang rajin ibadah ini terbagi menjadi dua. Dari apa yang pernah saya tanyakan, mereka ada yang pengen cepat Tuhan itu datang, ada pula yang pengen lebih lama lagi Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian ini kalau dari sudut pandang jemaat, ini kemudian dari sudut pandang pemberitanya, dari orang yang menyampaikan akhir zaman, saudaraku. Dari sudut pandang pembawa berita akhir zaman, ini pengkhotbah yang masih muda itu rata-rata pengen Tuhan datang yang lebih lama lagi. Itu keinginan manusia loh, saudaraku. Kemudian kalau pemberitanya itu sudah tua, sudah di atas umur 50, 60, itu saudaraku, itu pengen Tuhan cepat-cepat datang, mengingat kesehatan, mengingat umur, saudaraku. Nah, saudaraku, untuk mengabarkan kitab Wahyu, untuk mengabarkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, itu kita harus lepas dari berbagai kepentingan itu tadi, dari berbagai keinginan, kepentingan pribadi tadi. Dan kita harus benar-benar menguji diri. Kalau kita belum bisa lepas dari kepentingan-kepentingan yang tadi saya sebutkan, kita belum layak memberitakan kitab Wahyu, saudaraku. Karena saudara utangnya banyak, pengen dan Tuhan datang, itu enggak benar. Motivasinya enggak benar. Saudara sudah tua, kita sudah tua, pengen Tuhan cepat datang, itu juga enggak benar.
Saudara masih muda, pengen Tuhan supaya lebih lama lagi datangnya. Itu tidak benar. Dari motivasi-motivasi itu kita harus menguji diri yang benar-benar merupakan satu ketetapan Alkitab dari yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi untuk mengabarkan kitab Wahyu yang benar, kedatangan Tuhan yang benar ini harus lepas dari berbagai kepentingan pribadi. Terlepas saudara punya banyak hutang ataupun enggak, terlepas dari itu, terlepas dari saudara ini kaya atau miskin, lepas dari masalah itu, terlepas dari saudara ini masih muda atau usia tua, lepas dari pikiran itu, dari kepentingan itu. Kalau kita sudah bisa terlepas dari kepentingan-kepentingan itu, nah baru saudara layak untuk menyatakan, untuk mengabarkan tentang berita akhir zaman yang benar. Saudaraku, jadi untuk memberitakan akhir zaman itu perlu betul-betul hati yang murni. Bukan karena kita banyak hutang, bukan karena kita sudah tua kemudian ngomongnya kitab Wahyu. Itu tidak benar juga, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi terlepas dari semua itu, Tuhan punya keputusan sendiri, saudaraku, yang tidak tergantung atau tidak tunduk pada berbagai keinginan manusia yang saya sebut di atas. Saudaraku, jadi terlepas dari semuanya itu, Tuhan punya keputusan sendiri yang tidak tergantung atau tidak tunduk pada berbagai keinginan manusia. Saudara, kita akan memperhatikan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36. Saya beritahu saudara, Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36 ini perkataan Tuhan Yesus ketika masih hidup di dalam tubuh jasmani darah daging seperti kita. Artinya dia belum mengalami kematian, kebangkitan, saudaraku. Jadi semuanya masih digambarkan secara samar. Matius 24 ayat 29 sampai 36 saya akan bacakan. Ini tentang kedatangan anak manusia, tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Perhatikan ayat yang ke-31. Dan ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ini nanti perhatikan ya. Dan ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ini nanti erat kaitannya dengan Wahyu pasal 1 ayat 16. Ketika Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya, yang disebut sebagai bintang-bintang yang digenggam di dalam genggam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, ini erat. Saya lanjutkan dulu. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Dan sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara, yang disuruh untuk mengumpulkan manusia, saudaraku, orang-orang pilihan itu tentunya bukan malaikat gaib, saudaraku, itu manusia. Oleh karena itu, Matius pasal 24 ayat 31 ini nanti akhirnya menunjuk kepada ketika Tuhan menyuruh keluar hamba-hambanya, mentahbis, melantik malaikat-malaikatnya, utusan-utusannya, angelos dalam bahasa Wahyu pasal 1 itu, saudaraku. Ayat yang ke-32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga
jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kalau Tuhan sudah menyuruh keluar malaikat-malaikatnya tadi, saudaraku, Tuhan sudah melantik 7 bintang. Bintangmu telah nampak. Kemarin saya launching lagu judulnya Hujan Akhir, sudah simak ya. Saya mulai sampaikan hal itu, saudaraku. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Saudara, angkatan di mana Tuhan nanti menyuruh keluar 7 bintang itu, saudaraku, tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Perhatikan ini baik-baik, saudaraku. Ini dulu belum disampaikan, tetapi saat ini kemurahan Tuhan, saya semalam ini tidak tidur, saudaraku. Saya bergumul berdoa, Tuhan menunjukkan sesuatu ini. Angkatan di mana nanti saudara melihat munculnya bintang-bintang di akhir zaman, hamba-hamba yang diurapi. Ketika Tuhan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, utusan-utusannya, angelos untuk mengumpulkan orang-orang pilihan. Loh, saudaraku, yang disuruh untuk mengumpulkan orang-orang pilihan itu tentunya bukan malaikat gaib. Nanti manusia malah takut, saudaraku. Yang disuruh mengumpulkan orang-orang pilihan dari seluruh penjuru bumi ini, hamba-hambanya, malaikat-malaikat sidangnya, yang di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 disebut sebagai 7 bintang. Saudaraku, saya ulangi lagi, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini, itu siapa, saudaraku? Itu angkatan orang-orang yang melihat bintang. Saudaraku, angkatan orang-orang yang melihat munculnya bintang-bintang Tuhan, munculnya malaikat-malaikat yang disuruh keluar oleh Tuhan, yang siap meniup sangkakala, siap mencurahkan 7 meterai dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, saya lanjutkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat, saya ulangi, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Saudaraku, jadi tentang kedatangan Tuhan itu memang dari kitab apapun di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak disebut Tuhan datang tanggal ini, tahun ini, bulan ini, enggak disebut. Tuhan hanya memberikan tanda. Kemudian pada finalnya, pada saat-saat terakhir, Tuhan hanya memberikan tanda. Nanti saya jelaskan, saudaraku, bahwa kalau sudah ada begini, sudah ada peristiwa ini, maka kedatangan Tuhan akan ada sekian hari lagi, itu dijelaskan. Tetapi tentang kedatangan Tuhannya enggak, saudaraku, karena di sini disebut tentang hari dan saat tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Saudaraku, jadi angkatan orang-orang yang melihat munculnya bintang-bintang, saudaraku, utusan-utusan Tuhan, ketika Tuhan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya itu, malaikat yang siap meniup sangkakala, malaikat yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Itu 7 bintang kalau dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ditulis di dalam Matius pasal 24 tadi, saudaraku, ini sama
dengan yang ditulis dalam Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32. Itu sama persis, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus Kristus di dalam tubuh, darah, dan daging, baik Matius pasal 24 tadi, saudaraku, ayat sampai ayat 36 tadi, dan Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32, ini disampaikan ketika Tuhan Yesus Kristus masih ada di dalam darah dan daging, masih menjalani hidup seperti kita, seperti manusia, karena Dia Tuhan yang menjadi manusia, merendahkan diri, merasakan sebagai manusia. Nah, ketika Dia menyatakan rahasia kedatangannya ini Tuhan Yesus masih dalam tubuh, darah, dan daging. Oleh karena itu hanya disampaikan di dalam satu perumpamaan. Saudaraku, nanti akan saya kasih tahu yang lebih jelas lagi, saudaraku. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus dalam tubuh, darah, dan daging, Dia tidak menjelaskan gamblang, hanya dengan perumpamaan, karena Dia sendiri belum melalui proses salib. Tuhan sendiri belum melalui proses kematian. Tuhan Yesus sendiri belum melalui proses kebangkitan, sehingga semuanya masih disamarkan. Ya, Tuhan tahu, tetapi masih disamarkan, karena posisi Tuhan masih berada dalam posisi tubuh, darah, dan daging seperti kita, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, Dia memberikan arahan yang lebih jelas, karena Dia sudah benar-benar melihat surga, bertemu Bapa. Dia juga sudah mengalahkan maut dan mengalahkan kerajaan maut, memegang kunci maut dan segala kerajaan maut. Dia sebenarnya sudah mengerti, saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan setelah kematian, kebangkitan Tuhan itu, saudaraku, Tuhan sudah mengerti sebetulnya, saudaraku. Tuhan sudah mengerti dengan pasti, tetapi tetap Tuhan tidak mau memberitahu. Karena saudaraku, kalau memberitahu tanggal, bulan, tahun, itu melanggar etika surga. Saudaraku, Tuhan sendiri loh, saudaraku, itu ngerti kapan Dia mau datang. Itu Tuhan ngerti. Dia sudah mati, kemudian Dia sudah bangkit, Dia sudah bertemu Bapa, dan Dia Roh yang Maha Besar. Dia sudah ngerti, tapi Dia tidak mau melanggar etika surga. Oleh karena itu tetap tidak dikatakannya, meskipun murid-muridnya bertanya, saudaraku. Jadi, saudaraku, meskipun Tuhan di dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, saudaraku, Dia sebenarnya sudah ngerti dengan pasti, tetapi tetap tidak mau memberitahu tanggal, bulan, tahun, jam, apalagi, karena itu melanggar etika surga, saudaraku. Melainkan hanya memberikan sebuah tanda dan ciri. Sebab kalau manusia itu diberitahu, saudaraku, tentang tanggal, bulan, tahunnya secara pasti, nanti dia akan menjadi sombong, kemudian menjadi lengah. Oleh karena itu, ini merupakan rahasia Tuhan yang dikunci sampai dengan Wahyu pasal 10 digenapi nanti. Nah, ketika Wahyu 10 digenapi, itu baru boleh dikatakan, nanti saya sampaikan, saudaraku, rahasianya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Ini ketika murid-murid bertanya kepada tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan Tuhan Yesus, Dia yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kerajaan maut, memegang kunci maut dan segala kunci kerajaan maut. Dia yang sudah bertemu dengan Bapa, Dia yang sudah mengerti rahasia yang lahir dan yang batin, yang lahiriah maupun yang spiritual. Dia sudah ngerti semuanya, yang di surga maupun di bumi Dia sudah paham. Bahkan harinya sebetulnya Tuhan sudah ngerti, tetapi Dia tidak mau ngomong, karena Dia tidak mau melanggar etika surga. Sebab kalau manusia diberitahu
hari, tanggal, bulan, tahun, nanti dia menjadi sombong. Kalau sudah sombong kemudian juga lengah. Saudaraku, oleh karena itu Tuhan tetap menyimpan rahasia ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi murid-murid itu yang desak gitu loh, saudaraku. Saya juga suka didesak sama jemaat-jemaat itu. Pak Peter, ini apa sudah masuk dalam 7 tahun terakhir? Tapi saya tuh ingat, saudaraku, etika surga tidak boleh mengatakan hal-hal yang seperti itu. Melainkan nanti ketika Wahyu 10 itu digenapi, saudaraku, baru semuanya dibuka. Saudaraku, etika surga nggak boleh ngomong seperti itu, saudaraku. Tuhan itu ketika dia sudah ngerti sebetulnya, saudaraku, hari, tanggal, bulan, tahun nanti dia datang, itu Tuhan ngerti. Sudah ngerti, Tuhan sudah ketemu Bapa, Tuhan sudah mengalahkan maut, sudah ke surga, saudaraku. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-11 ini dijawab oleh Tuhan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, kalau di Matius tadi, anak pun tidak tahu, tetapi setelah Tuhan mengalami kematian, kebangkitan, dia berjumpa dengan Bapa, ya dia tahu. Tapi meskipun tahu, karena dia menjaga etika surga, supaya manusia tidak sombong dan lengah, Tuhan tetap ngomong, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudaraku, meskipun kita tidak diberitahu, tetapi kita diberi satu clue, satu petunjuk pasti. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kapan itu kuasa diberikan oleh Tuhan, saudaraku? Sehingga itu menjadi penanda bahwa Tuhan mau datang. Ketika Tuhan memberikan amanat penyucian pendamaian kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang disebut 7 bintang. Ketika 7 bintang ini muncul, saudaraku, saudara harus mulai mengerti bahwa kedatangan Tuhan ini sudah dekat. Saya nggak mau ngomong juga ini sudah masuk 7 tahun apa belum. Saudaraku, nggak mau, karena itu melanggar etika surga. Tapi kalau saudara mendengar perkataan saya, saudaraku, saudara akan memahami nanti. Jawabnya, engkau tidak perlu tahu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Tuhan akan memberikan amanat kuasanya kepada hamba-hamba yang diurapi untuk menyampaikan wahyu akhir zaman ini. Saudaraku, dengan detail, dengan pasti, tanpa keraguan lagi. Itulah 7 bintang, 7 hamba Tuhan yang tadi disebut dalam Matius tadi, Matius pasal 24. Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya keluar. Saudaraku, di Matius tadi disampaikan di sini, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ini ketika nanti Tuhan itu mengutus hamba-hamba Tuhannya itu supaya muncul di orbit, keluar, menampilkan diri, saudaraku. Bukan menyombongkan diri, menampilkan diri itu nanti akan terlihat di dalam perbuatan, bukan dari perkataan, saudaraku. Jadi saya ulangi ayat yang ke-7 dari Kisah Rasul 1. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saudaraku, setelah nanti hamba-hamba Tuhan itu menerima kuasa, mereka akan menjadi saksi tentang Kristus ke Yerusalem lagi, saudaraku, dalam kegerakan kuda putih, menjangkau bangsa Israel yang sebagian besar sampai saat ini tidak terima Tuhan Yesus Kristus. Itu harus dijangkau. Itu makna dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke
8 ini, saudaraku. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, kegerakan kuda putih, dan di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi lewat diutusnya malaikat-malaikatnya, Tuhan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, Tuhan mengorbit 7 bintang, 7 hamba Tuhan yang diurapi itu tujuannya untuk saudaraku menjadi saksi Kristus di seluruh penjuru bumi, juga untuk menjangkau Yerusalem dan Yudea. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-9 dari Kisah Rasul pasal 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Saudaraku, jadi nanti datangnya juga dari langit, saudaraku, di awan-awan. Saudaraku, jadi kalau ada Mesias ngomong Mesias sudah datang di padang gurun, itu jelas keliru. Mesias sudah datang di gerbang timur Yerusalem, jelas keliru juga. Mesias sudah datang di sana di sebelah timur sana, keliru, saudaraku. Jadi saudaraku, manusia ini tidak perlu tahu tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun kedatangan Tuhan sebelum Wahyu pasal 10 digenapi. Nanti kalau Wahyu pasal 10 itu semua sudah terbuka, saudaraku. Sebelum Wahyu pasal 10 digenapi itu tidak perlu tahu manusia. Sebab kalau dia tahu, manusia itu akan menjadi sombong, memiliki kecenderungan sombong dan lengah. Saudara, Tuhan datangnya 10 tahun lagi, ayo kita berbuat dosa dulu, nanti kita bertobat 5 tahun lagi. Lengah, saudaraku, dan sombong. Aku tahu kedatangan Tuhan, jadi sombong. Nah, itu melanggar etika surga. Seperti ketika Musa memukul batu gunung, "Yes, aku tidak berkata kepadamu untuk memukul batu gunung, tapi kenapa kamu memukul batu gunung sambil marah?" Akibatnya Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian karena melanggar etika surga. Etika surga ini, saudaraku. Jadi sangat hati-hati. Hamba Tuhan kalau menyampaikan berita akhir zaman itu harusnya betul-betul berhati-hati. Saudaraku, jadi manusia itu tidak perlu tahu karena manusia itu akan menjadi sombong dan lengah. Hanya ada satu clue, petunjuk. Satu ketika Tuhan akan memberi kuasa dan menjadi saksi kedatangannya sehingga hari itu tidak datang seperti pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 4. Supaya saudara menjadi anak-anak terang lewat bimbingan bintang-bintang Tuhan tadi, malaikat-malaikat Tuhan yang disuruh keluar tadi di akhir zaman, di mana kalau Tuhan sudah mengeluarkan malaikat-malaikatnya, mengutus malaikat-malaikatnya keluar, sudah melantik hamba-hamba Tuhan ini, saudaraku, Tuhan katakan generasi ini tidak akan lewat. Saudaraku, kalau saudara sudah menemui kepemimpinan 7 bintang itu, saudaraku, maka Tuhan katakan sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Orang-orang yang menemui kepemimpinan malaikat-malaikat sidang yang berkarakter bintang di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus, itu, saudaraku, dikatakan sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya perlu garis bawahi lagi, manusia secara umum itu tidak tahu karena manusia akan menjadi sombong kalau diberitahu Tuhan Yesus itu datangnya kapan, tahun 2030, 2031, nanti sombong, saudaraku. Itu jadi sombong, saudaraku, tidak baik akhirnya.
Tuhan hanya memberikan satu clue ketika Tuhan dalam tubuh kebangkitan. Tuhan sudah ngerti, saudaraku. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 Tuhan sudah ngerti mau datang kapan, tuh wes ngerti Tuhan, saudaraku, tapi tetap nggak mau ngomong karena itu etika surga. Saudaraku, hamba Tuhan pun seharusnya sedemikian sampai nanti betul-betul ketetapan masa itu dinyatakan di Wahyu pasal 10. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, Tuhan memberikan satu clue, petunjuk suatu ketika Tuhan akan memberi kuasa melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang memiliki kuasa laksana Musa dan Elia. Dia nanti akan menjadi pelaksana penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, itu clue-nya, petunjuknya. Mengenai harinya Tuhan tetap nggak ngomong, saudaraku. Tetapi kalau sudah melihat bintang, saudaraku, itu saatnya sudah dekat. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan mau bersatu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi suatu ketika Tuhan hanya memberikan kuasa. Tuhan memberikan kuasa dan menjadi saksi kedatangannya, sehingga hari itu tidak datang seperti pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 4. Kalau saudara mengikuti petunjuknya bintang-bintang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi, bukan hamba Tuhan yang terbuai dalam khayalan, di dalam saudaraku, imajinasi mereka sendiri, tapi betul-betul diurapi, pemberitaannya sesuai dengan firman dan Roh Kudus, saudara nanti akan mengetahui bahwa kedatangan Tuhan itu memang tidak seperti pencuri. Saudara seperti mempelai wanita, bahkan seperti anak yang disayang, akan dikasih tahu. Jadi kuasa yang dimaksud di dalam Kisah Rasul tadi, saudaraku, bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa, itu apa wujudnya, saudaraku? Kuasa untuk menjadi saksi kedatangannya itu adalah ketika Tuhan memberikan mandat kepada ketujuh bintang. Wahyu pasal 1 ayat 16. Tuhan melantik hamba-hamba yang diurapi, memberikan kuasa, menitipkan kuasa. Karena penyucian pendamaian yang dilakukan Tuhan, di mana Tuhan tampil sebagai imam besar agung di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 20 itu, dia memberikan amanatnya, memberikan kuasanya, memberikan tangan kanannya itu, saudaraku, kepada 7 bintang. Saudaraku, mempercayakan segala sesuatu itu kepada 7 bintang. Makanya kitab Wahyu itu nggak bisa dibuka kalau saudara nggak ngerti rahasia 7 bintang. 7 bintang itu nanti yang akan menjadi pelaksana penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang disebut disebut Tuhan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 31 sebagai Tuhan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ini seperti ketika Tuhan mau mengutus Musa, mau mengajak bangsa Israel itu keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan menyuruh keluar pasukannya, malaikat-malaikatnya. Dan saudaraku, dalam prakteknya, saudaraku, yang dipakai Tuhan adalah Musa. Di akhir zaman, ketika Tuhan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, malaikat yang ditulis dalam Matius pasal 24 ayat 31, yang ditulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 16, ketika Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan yang diurapi ini, saudaraku, dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 31, malaikat-malaikat itu ditugaskan untuk mengumpulkan orang-orang kudusnya dari keempat penjuru bumi. Kalau malaikat gaib, tidak, saudaraku, itu manusia. Oleh karena itu, di dalam kitab Wahyu kemudian dijelaskan diutusnya 7 bintang. Dan bintang itu siapa? Daniel 12 ayat 3 menerangkan, itu orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan orang banyak kepada jalan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, yang disebut oleh Tuhan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 31 itu sebagai Tuhan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, itu ketika Tuhan mengutus
ketujuh bintang sebagai pelaksana protokoler kedatangan Tuhan. Saudaraku, ya kalau presiden mau datang, bupati mau datang, ada protokolernya ya saudaraku. Nah, saudaraku, seperti itu pula kedatangan Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberikan kuasa apa kepada malaikat-malaikat yang diutus keluar tadi, kepada 7 bintang ini, saudaraku, kepada hamba-hamba Tuhan yang terpilih ini, saudaraku. Pertama, kuasa untuk melakukan penyucian pendamaian untuk jemaat di seluruh penjuru bumi. Ini Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal 5. Ini garis besarnya seperti itu. Kemudian, kuasa apa yang diberikan oleh Tuhan yang dijanjikan di dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi? Kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk menjangkau Yerusalem lewat kegerakan kuda putih. Kuasa untuk kembali menjangkau Israel. Yang saat ini Israel itu memang beberapa sudah menerima Tuhan Yesus, tapi sebagian besar belum. Nah, ketika Tuhan memberikan kuasa, nanti Yerusalem akan dijangkau, bahkan seluruh penjuru bumi. Saudaraku, kemudian yang ketiga, saudaraku, ini sesuai dengan Matius pasal 24 ayat 31 tadi, kuasa meniup sangkakala. Wahyu pasal 8 dan 9. Kalau tadi kuasa menjangkau kegerakan menjangkau Israel itu yang disebut dengan kegerakan kuda putih, Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 7. Kemudian yang disebut dengan kuasa meniup sangkakala ini adalah Wahyu pasal 8 dan 9. Saudaraku, ayo kita akan baca Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Ini kuasa yang dijanjikan Tuhan. Kalau ini sudah ada, saudaraku, kedatangan Tuhan sudah dekat, saudaraku. Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amanat meniup sangkakala. Ini diberikan kepada hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Ini bukan malaikat yang tidak kelihatan, saudaraku. Ini hamba Tuhan yang tadi disebut sebagai 7 bintang. Ini yang melaksanakan penghukuman 7 sangkakala. Ini yang disebut sebagai malaikat yang lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Saudaraku, ini sesuai yang ditulis dalam Injil Matius tadi, saudaraku, bahwa Tuhan akan mengutus keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Matius pasal 24 ayat 31 tadi disebut seperti itu. Nah, ini kegenapannya adalah Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Kalau ini sudah terjadi, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian hari kedatangan Tuhan pun tidak disebut sampai dengan Wahyu pasal yang ke-8 ini, saudaraku. Wahyu 9 juga tidak disebut. Jadi kedatangan Tuhan nggak disebut ya, saudaraku. Sejak dari janji Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi mengenai hari dan waktu, engkau tidak perlu tahu, tapi engkau akan menerima kuasa. Kuasa itu diberikan kepada siapa? Munculnya 7 bintang yang memiliki kuasa laksana Musa, Elia. Mereka nanti dipercaya untuk mengumpulkan umat-umat pilihan dari seluruh penjuru bumi. Mereka nanti dipercaya untuk menjangkau Yerusalem, menjangkau seluruh penjuru bumi. Saudaraku, ini kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada ketujuh bintang itu. Ucapannya akan seperti ucapan Musa dan Elia. Bahkan lewat hamba Tuhan ini nanti 21 malapetaka akhir zaman itu terjadi. 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah itu terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai dengan Wahyu pasal yang ke-9, saudaraku, ini Tuhan tidak ngomong hari, tanggal, bulan, tahun.
yang disebut berulang-ulang ini adalah hari Harpaso dan pengungsian. Yang disebut itu hari Harpaso dan pengungsian, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima dan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, saudaraku. Dan siapa yang menerima berita tentang Harpaso dan pengungsian ini, kita akan lihat rahasia Wahyu pasal 10. Nah, ketika Wahyu pasal 10 ini digenapi, ini baru saudaraku, saudara akan ngerti berapa lama lagi Tuhan Yesus Kristus datang. Dengan pasti harinya saudara juga sudah menjadi ngerti. Kita akan baca Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Amin, saudaraku. Jadi ini nanti ketika malaikat sang surya turun dari surga, malaikat yang berwajah matahari ini turun dari surga, ya saudaraku, turun dari surga. Jadi ini bukan 7 guru. Kalau 7 guru itu manusia hidup, saudaraku, tetapi malaikat yang saudaraku lain yang kuat turun dari surga, makanya disebut malaikat lain yang kuat turun dari surga. Berselubungan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Saudaraku, ini pernah saya terangkan kenapa kaki kanannya menginjak laut, saudaraku, ini karena menekan munculnya masa antikris. Kaki kirinya menginjak bumi, ini menekan supaya tidak muncul nabi palsu, saudaraku. Ayat 3. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Amin, saudaraku. Jadi malaikat yang turun dari surga tadi, saudaraku, dia berseru dengan suara nyaring seperti suara singa. Yang menangkap siapa? Gak ada yang menangkap kecuali ke-7 guru. Nanti yang akan mengerti, yang diberitahu hari Harpaso, hari pengungsian itu 7 guru, ke-7 bintang itu, saudaraku. Itu yang akan diberitahu oleh Tuhan kapan hari Harpaso itu terjadi. Tetapi sekalipun ini dulu sudah dikatakan, Rasul Yohanes itu mendengar, karena etika surga, Rasul Yohanes nggak boleh ngomong, saudaraku, nggak boleh ngomong karena itu etika surga. Ayat yang keempat, dan sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Nah, ini Rasul Yohanes tuh begitu girangnya. Oh, aku tahu kedatangan Tuhan Yesus, aku tahu kedatangan anak manusia, tak tulis wae. Aku tahu hari Harpaso itu kapan, tak tulis, mau nulis, saudaraku. Rasul Yohanes itu begitu girang sebetulnya. Sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara di surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan. Maaf, urapan Roh Kudus luar biasa. Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ke-7 guru itu, dan janganlah engkau menuliskan. Etika surga, nggak boleh ngomong tentang hari Harpaso. Nanti melanggar etika surga, nggak boleh nanti masuk di dalam, saudaraku, apa yang dijanjikan Tuhan, seperti Musa ketika memukul batu gunung. Akhirnya Musa sendiri nggak boleh masuk ke tanah perjanjian karena dia melanggar etika surga. Ini etika surga, saudaraku. Hari Harpaso itu etika surga. Saya nggak boleh ngomong itu tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, nggak boleh. Itu melanggar etika surga. Makanya kalau saya ditanya, ini sudah masuk 7 tahun belum Pak Peter? Saya diam, karena itu etika surga. Tapi kalau saudara sudah melihat petunjuk bahwa engkau akan menerima kuasa,
bahwa 7 bintang itu sudah dimunculkan oleh Tuhan. Saudara harus mengerti bahwa waktunya sudah dekat. Dan ketika Wahyu pasal 10 ini nanti digenapi, semuanya akan menjadi jelas. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Luar biasa. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ayat 5, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangannya, tangan kanannya ke langit. Maaf ya, saya sampai sedikit meneteskan air mata. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Tidak ada penundaan lagi. Nah, ketika berita dari surga itu nanti turun, baru boleh dikatakan hari harpazo. Saat ini tidak boleh. Kalau orang ngotot menyatakan itu, dia akan berhadapan dengan Tuhan sendiri, melanggar etika surga. Musa yang disayang Tuhan pun nggak boleh masuk karena melanggar etika ini. Yohanes yang begitu ceria karena tahu hari harpazo itu kapan, mau nulis, Tuhan ngomong, jangan engkau tuliskan apa yang dikatakan ketujuh guru itu. Ini etika surga. Saudaraku, maka saudara jangan tanya, ini sudah masuk belum Pak Peter 7 tahun terakhir? Saudara lihat, kalau sudah muncul 7 bintang, itu artinya Tuhan sudah memberikan kuasa. Engkau akan menerima kuasa untuk melakukan penghakiman atas bumi dengan 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor. Saudaraku, setelah itu, setelah Wahyu pasal 10 ini digenapi, kemudian baru muncul hitungan, saudaraku, yaitu angka pasti bahwa 1260 hari lagi, atau 3,5 masa lagi, atau 42 bulan lagi, Tuhan Yesus Kristus datang. Atau bahwa 1260 hari lagi, atau 42 bulan lagi, itu masa antikris berjalan di muka bumi. Saudaraku, jadi saat ini ya saudaraku, dalam nama Yesus ini belum masuk masa antikris. Saudaraku, ini belum masuk masa antikris. Perang dunia yang ketiga pun belum, karena syarat dari perang dunia yang ketiga itu nanti yang mati adalah 1/4 penduduk bumi. Saudaraku, kalau sekarang ada gejolak, nanti andai pun ini nuklir meledak, saudaraku, kalau korbannya itu belum mencapai 1/4 penduduk bumi, itu belum memenuhi kriteria Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8. Jadi saudara jangan gopoh-gopoh, oh ini mau kiamat. Oh belum, saudaraku. Ini harus ada dulu, saudaraku, perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Kemudian di Wahyu pasal yang ke-9 itu ada lagi perang yang dahsyat memakan korban 1/3 penduduk bumi. Nah, itu baru dekat, saudaraku. Dan nanti setelah itu Wahyu 10 ini digenapi, saudaraku. Jadi kita Wahyu ini urut ya, saudaraku, jangan dijungkir balikkan, langsung Tuhan datang, saudaraku. Semua ada tata caranya, saudaraku, semua ada urut-urutannya. Sudah yang dikasih Tuhan. Nah, setelah baru Wahyu pasal 10 itu digenapi, setelah itu baru ada hitungan pasti 1260 hari di Wahyu pasal yang ke-11. Tuhan mengutus 2 saksinya, 1260 hari. Kemudian terjadi masa antikris selama masa 1260 hari itu, dan kemudian kanak-kanak rohani tertinggal. Saudaraku, Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 juga menyatakan bahwa pada saat itu nanti orang-orang yang mencapai ruang kudus atau wanita itu nanti akan peugo, diungsikan ke satu tempat selama 1260 hari atau 3,5 masa. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14
Kemudian Wahyu pasal ke-13 ayat ke-5 diterangkan, setelah itu akan ada hitungan 42 bulan Antikris itu berkuasa di bumi. Saudaraku, nah setelah itu pun saudaraku, tidak hanya manusia, iblis pun boleh tahu bahwa waktunya sudah dekat. Saudaraku, jadi nanti setelah Wahyu pasal 10, kemudian Wahyu pasal 11, Wahyu pasal 12, iblis pun mengerti nanti waktunya itu sudah dekat. Tinggal 1260 hari, tinggal 3,5 tahun. Iblis ngamuk. Kita akan baca sebagai ayat terakhir, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudaraku, jadi ini ceritanya iblis itu dicampakkan dari posisinya yang bisa naik turun surga bumi, karena anak laki-laki pewaris surga itu orang-orang yang harpaso. Saudaraku, itu sudah lahir. Gereja sudah berhasil melahirkan orang-orang sempurna yang harpaso, yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian karena tahta surga ini sudah ada pewarisnya, iblis tidak boleh lagi naik turun surga bumi, dicampakkan ke bumi. Pada saat itu iblis ngerti waktunya sudah dekat. Dekat itu berapa? 42 bulan. Nah, saudara, jadi nanti kalau saudara tahu-tahu melihat pendetamu harpaso, wah itu saudara sudah tahu itu 1260 hari lagi Tuhan Yesus datang. Tiba-tiba ibumu diungsikan ke suatu tempat, saudara kok hilang. Saudaraku, seperti itu oleh kuasa Allah, bukan hilang diculik orang ya. Hilang dibawa kuasa Allah, seperti Filipus, seperti Elia itu, saudaraku, dibawa kuasa Allah dengan cepat. Kalau itu terjadi, hitungannya tinggal 1260 hari lagi Tuhan Yesus datang. Saudaraku, jadi sekarang saudara jangan tanya ini sudah masuk 7 tahun belum, tapi saudara nanti akan mengerti sendiri. Kalau saudara termasuk orang-orang yang harpaso, puji Tuhan, saudara ngerti nanti Tuhan itu datangnya 1260 hari lagi. Kalau saudara menjadi orang-orang yang diungsikan, saudara juga ngerti itu 1260 hari lagi Tuhan datang. Kalaupun saudara tertinggal karena kanak-kanak rohani, saudara juga akan ngerti bahwa kedatangan Tuhan itu 1260 hari lagi. Jadi kalau saudara masuk masa antikris, terpaksa saudara harus menolak tanda Karakma 666, saudara jangan takut, karena matimu nggak akan lama. Saudara, kalau orang-orang kan lama ya saudaraku, mati bisa 100 tahun baru bangkit. Kalau yang masa lalu itu ya ribuan tahun baru dibangkitkan, saudaraku. Tetapi kalau saudara yang kebetulan nanti kanak-kanak rohani kemudian masuk masa antikris yang 1260 hari itu atau 3,5 tahun itu, saudara jangan takut. Seandainya saudara mati di sana, itu nggak sampai 3,5 tahun saudara itu akan dibangkitkan. Ya paling lama 3,5 tahun. Kalau pas masuk masa antikris, sudah ditubuh antikris langsung mati, ya saudaraku, itu saudara jangan takut. Saudara 3,5 tahun lagi bangkit untuk mewarisi kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Masih ada kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Jadi nanti saya terangkan di pokok bahasan firman Tuhan yang selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara menjadi teguh di dalam firman, mengerti sungguh-sungguh firman Tuhan, jangan mendengar angin-angin yang tidak jelas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Imam Besar Agung kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Haleluya.